Ini, Pak Rahmat ya ini. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat senantiasa, Ya semoga. Allah, ini ini kayaknya kenal dulu ini. Iya, biasa didiklat. Hah? Ah, iya ini ya Allah. Yang nggak pangling kumisnya Iya, ini yang nggak pangling aku ini. misalnya udah memutih. Oke. Oke, Sehat-sehat saja oke, Bapak oke. ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, Hmm. Pak Rahmat, Pak Bu, Ahmad Zaini. Pak. Saya Pak Ahmad ya ini ya. Ya. Bu Katam, Mas Syahrul. Perlu dicermati teknis penyajian waktunya yaitu yang pokok-pokok saja yaitu judul isu dan tahapan sampai pada mungkin hanya jadwal. Kemudian waktunya kurang lebih 7 menit dan selanjutnya Pak Mentor ini hanya 5 menit. Selanjutnya Ibu penguji mungkin itu waktunya Oke, sehingga siap. nanti tidak usah eh, menyajikan latar belakang dan kebunnya ya. Cukup yang singkat-singkat saja. Mungkin itu langsung saja marilah kita awali kegiatan dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, oke. Amin. Langsung kepada Mas Sahrul kami persilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Pak. Sebelumnya maaf apa share screen saya sudah bisa dilihat? Ambon. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, selamat pagi. Wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap sehat dan bahagia Bu Penguji, Bu Katamati, Pak Khairul, dan Bapak Ahmad Zaini. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan ke depannya. Saya mengambil judul Digitalisasi Arsip Akte Nikah tahun 2010 di KUA Kecamatan Pemalang. KUA Kecamatan Pemalang sendiri dikepalai oleh Bapak Zaini dan Kepala KUA sendiri adalah merupakan salah satu garda terdepan dalam pelayanan agama tingkat kecamatan. Selanjutnya ada beberapa isu yang ada di KUA Pemalang dan di sini saya langsung ambil tiga, yaitu yang pertama belum optimalnya inovasi bimbingan perkawinan di KUA Pemalang, yang kedua adalah belum optimalnya digitalisasi arsip akte nikah di KUA Kecamatan Pemalang, dan yang ketiga adalah belum optimalnya penyebaran informasi pelayanan di KUA Pemalang melalui media sosial. Yang saya ambil dari ketiga ini setelah dilakukan USG adalah yang belum optimalnya digitalisasi arsip akte nikah di KUA Kecamatan Pemalang. Kenapa hal itu saya ambil? Karena yang pertama, pengarsipan data akte nikah dikerjakan secara manual. Jadi ada arsip secara bentukan tapi belum ada secara software gitu. Yang kedua adalah menyebabkan pelayanan masyarakat yang kurang optimal. Yang selanjutnya adalah masyarakat menunggu waktu yang cukup lama dalam layanan legalisasi atau proses duplikat buku nikah. Dari isu tersebut maka dirancanglah suatu gagasan yaitu tentang digitalisasi arsip akte nikah di kantor urusan agama Kecamatan Pemalang. Kayak gitu. Terus untuk tahapannya yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah koordinasi dengan mentor terkait rancangan tersebut, rancangan digitalisasi arsip akte nikah. Yang saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, dan yang kedua adalah menyampaikan masalah dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan pengelompokan arsip nikah di Kecamatan Pemalang. Nanti bentuk arsipnya yang sudah ada bentuk buku itu nanti akan dikelompokkan supaya dalam arsip itu lebih mudah untuk dicari ya gitu. Bentuk tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor untuk pengumpulan berkas arsip akte nikah, dan yang kedua adalah memilah dan mengklasifikasikan arsip akte nikah sesuai dengan kategori dan waktu.
Jadi nanti akan diurutkan per tahun dan per bulan kayak gitu. Terus kegiatan yang ketiga adalah melakukan pemindaian arsip akte nikah atau biasa kita sebut scan. Akte nikah nanti akan kita scan dan tahapannya yaitu yang pertama melakukan proses pemindaian arsip akte nikah dalam bentuk file PDF. Yang kedua memberi nama file dengan format nomor, tanggal, bulan, dan tahun serta nama sesuai dengan file PDF arsip akte nikah. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan dan menyimpan hasil scan file ke dalam folder sesuai dengan tahun akte nikah. Untuk kegiatan yang keempat adalah mengunggah. Setelah kita tadi menycan, memindai, selanjutnya adalah mengunggah arsip akte nikah pada Google Drive khusus. Maksudnya khusus di sini adalah memang Google Drive yang digunakan untuk file tersebut. Tahapan yang dilakukan yang pertama adalah membuat akun Google Drive khusus untuk arsip, dan yang kedua adalah nanti mengunggah hasil pindai arsip akte nikah ke Google Drive tersebut. Dan yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah evaluasi digitalisasi arsip akte nikah. Yang pertama melakukan validasi arsip akte nikah, yang kedua uji coba terhadap efektivitas dan efisiensi. Jadi ketika ada pelayanan hal tersebut, kita bisa menggunakan Google Drive tersebut. Dan yang ketiga adalah menyusun laporan aktualisasi. Untuk kegiatannya di sini ada 5 kegiatan tadi. Untuk kegiatan pertama itu membutuhkan waktu 4 hari kerja, dan yang kedua adalah membutuhkan 6 hari kerja. Yang melakukan pemindaian arsip akte nikah membutuhkan 8 hari kerja. Untuk mengunggah arsip akte nikah pada Google Drive itu 7 hari kerja, dan nanti untuk evaluasi digitalisasi arsipnya itu membutuhkan 5 hari kerja. Untuk tabelnya saya lampirkan sebagai berikut. Dan untuk kendala kegiatan tersebut ada beberapa kendala yang memang di luar kami, tapi nanti akan kita usahakan. Yang pertama, kegiatan pertama itu mempunyai kendala keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami proses digitalisasi, belum tersusunnya SOP yang baku, serta adanya keterbatasan anggaran maupun perangkat pendukung. Antisipasi dari kami adalah nanti akan membuat jadwal kerja dengan pembagian tugas dan membuat SOP sederhana. Selanjutnya melakukan pengelompokan. Kondisi arsip yang tidak lengkap, rusak dan tercecer, serta kesulitan dalam menentukan kategori yang tepat. Selain itu, jumlah arsip yang cukup banyak dapat membuat waktu pengerjaan menjadi panjang. Perlu diketahui juga bahwa KUA Pemalang ini merupakan salah satu dengan tingkat pernikahan tinggi. Jadi untuk arsip nikah di sini memang lebih banyak dari kecamatan yang lain. Untuk antisipasinya yaitu membuat pedoman kategorisasi yang jelas berdasarkan tahun, nomor akte, dan nama gitu. Nanti akan disediakan tempat khusus untuk kategori tersebut. Sudah ada tempat, nanti tinggal penataan ya gitu. Terus untuk yang melakukan pemindaian, di sini adalah kendala berupa alat memindai yang memang belum ada, tapi nanti akan kita gunakan aplikasi untuk sebagai pendukung. Kendala selanjutnya yaitu dokumen yang rapuh kayak gitu. Untuk antisipasinya menggunakan scanner dengan resolusi yang memadai, melindungi dokumen rapuh dengan plastik pelindung, serta membuat target harian scanning agar proses lebih terukur. Dan untuk yang keempat, kegiatan keempat adalah mengunggah arsip akte nikah. Kendalanya adalah di kapasitas penyimpanan Google Drive yang terbatas, serta resiko kesulitan input akibat penamaan file yang tidak konsisten. Mungkin dalam satu waktu ada nama yang sama kayak gitu. Untuk antisipasinya yaitu menambah kapasitas ruang Google Drive menggunakan format penamaan file baku, misalnya dengan pola, tahun, bulan, dan nama. Dan yang terakhir adalah tentang evaluasi, ada kendala kurangnya evaluasi serta masukan untuk digitalisasi arsip nikah. Mungkin akan jadi kendala jika kita melakukan tapi tidak ada pengawasan. Dan untuk antisipasinya yaitu perlu dibuat jadwal evaluasi secara berkala, misalnya bulanan disertai instrumen evaluasi sederhana seperti checklist, dan hasil evaluasi dilaporkan secara rutin kepada pimpinan agar program digitalisasi arsip tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Terima kasih, saya Syarul Faiz. Mungkin cukup sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Syahrul Faiz. Syahrul Faiz ya. Langsung saja kepada Pak Ahmad ya ini untuk memberikan penguatan kepada Mas Syahrul. Kami persilahkan Pak Mentor.
Amin, Tor. Masih di Trik ya, mute, Cucu. dibukain Mas Faiz. Masih di mute Pak Oke. Zaininya, Pak Ahmad Zaini Pak Zaini jadi mute. masih di mute. Bisa Agak kendala gangguan. boleh pindah ke tempatnya deketan nggak Mas Faiz? Oke, Bu. Kalau kendala pindah aja ke laptopnya Mas Faiz boleh. Terkendala di sinyal ini. Enggak, ya enggak apa-apa Pak. Nah pakai Mas Faiz saja enggak apa-apa Pak. Ini nggak kemarin siapa nih? Ya. Sudah bisa, Mas? Andi. Ini aku mau anak mau ke Miram kan Riko. Gak ada Iya. matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat senantiasa ya. Salam juga untuk Pak Khairul yang selalu setia di BDK. Ya. Sudah pakai ini ya? Menjelang pensiun, Pak. Oke, siap. Semoga istiqomah Amin. dan juga akan mencapai tahapan yang husnul khotimah. Iya. Iya, iya. Ya. Iya. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas Khairul, juga dari penguji Ibu Katamwati ya. Langsung ini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Bapak, Ibu, bahwasanya di KUA Kecamatan Pemalang ini ada 2 peserta latsar ya. Yang pertama ini sedang diuji dari BDK, yaitu Mas Khairul, yang tadi telah menyampaikan beberapa poin-poin tentang isu aktualisasi yang berkaitan dengan digitalisasi arsip akta nikah, yang mana perlu sama-sama kita ketahui bahwa akta nikah sebagai dokumen negara itu berlangsung sampai seumur usia dan akan berkelanjutan sampai kepada anak keturunannya, di mana akta nikah itu tidak dibutuhkan bagi pemegangnya saja. Sering akta nikah itu menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi para generasi-generasi keturunan yang memiliki akta nikah. Sehingga perlu diangkat isu digitalisasi arsip akta nikah ini untuk berkelanjutan sehingga bisa diakses dengan mudah bagi generasi-generasi keturunannya. Bila mana akta nikah nanti ada mengalami kendala-kendala seperti kerusakan, kehilangan, dan seterusnya, dan sebagainya. Sehingga KUA memang betul-betul harus antisipatif. Sini mengangkat isu ini sangat tepat sekali, bahwa KUA itu harus berinovasi untuk mengarsipkan akta nikah yang tahun-tahun dari 40-an sampai sehingga sekarang memang perlu kita arsipkan secara digital. Sehingga setelahnya akta nikah ataupun kutipan mudah akses masyarakat bila mana ada terkendala daripada akta nikah yang dimiliki. Sehingga setelah terdigitalisasi daripada akta nikah dimaksud, nah, dan kita pun yang mengakses juga akan mengalami kemudahan karena dibantu program digitalisasi daripada input akta nikah dimaksud. Sehingga misalnya nanti usaha-usaha dan upaya input untuk akta nikah yang tahun-tahun telah terdahulu belum terdigitalisasi, kita akan mengupayakan, walaupun langkah-langkah ini sudah kami laksanakan pada era-era yang terlebih era-era yang lalu. Dan sebetulnya untuk yang sekarang
adanya SIMKAH itu sangat membantu sekali karena SIMKAH ini yang ada kita miliki bersama di Kementerian Agama yang di KUA ini sungguh sangat membantu untuk proses kelanjutan daripada kita mencari arsip karena semua data yang telah terinput di dalam SIMKAH itu otomatis telah terakomodir. Jadi untuk mulai tahun 2013 sampai sehingga sekarang hal-hal yang terkait dengan pencarian akta nikah bila ada keperluan terkait masalah hal-hal dimaksud itu kita langsung bisa mengakses di SIMKAH yang sudah kita miliki di semua KUA di jajaran Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini sangat mempermudah. Lah yang menjadi persoalan adalah kutipan akta nikah yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dari tahun awal berdirinya KUA, awal berdirinya KUA ya benar sampai tahun sekitar 2012-an itu perlu kita sinkronisasikan dengan hal-hal yang terkait metode-metode IT yang sudah kita miliki. Sehingga tinggal bagaimana kita berinovasi dan alhamdulillah ini Mas Sahrul punya inovasi untuk digitalisasi arsip akta nikah pada era sebelum tahun 2013 sehingga dia mengambil tahun 2010 karena 2010 pun sebagaimana tadi disampaikan bahwa volume jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Pemalang itu cukup bagus di mana KUA Pemalang ini adalah model KUA yang tipe A. Di mana tipe A ini adalah KUA yang memiliki jumlah N rata-rata di atas 100 setiap bulannya. Sehingga kalau kita kalkulasi dalam 1 tahun itu kita mencapai 12.000, 12, ya 1.200, 1.200 1 tahunnya kurang lebihnya. Sehingga untuk mengakses, menginput akta nikah di tahun 2010 cukup lumayan banyak dan cukup membutuhkan waktu yang lumayan untuk apa itu namanya memasukkan. Nah, butuh waktu untuk menginput data-data akta nikah di tahun 2010 itu. Sehingga kami hargai, kami apresiasi untuk hal terkait ini. Semoga nanti tidak hanya tahun 2010 saja, di tahun-tahun yang sebelumnya itu selama ini Mas Syahrul sampai sehingga nanti menghilangkan C-nya bisa berkhidmat di situ. Tidak kami harapkan tidak di tahun 2010 saja sebelum nanti dia apa itu namanya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghulu sebagai jabatan tertentu yaitu penghulu melaksanakan tugas-tugas pokoknya setiap hari ini nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang otomatis mendukung ya daripada kegiatan-kegiatan yang ada di KUA yang nantinya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUA untuk bisa sama-sama membantu melaksanakan apa yang menjadi isu aktualisasi yang sekarang sedang diselesaikan yaitu digitalisasi arsip yang ada di KUA di tahun 2010. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Masih di mute, Pak Khairul. Oke, terima kasih Pak Zaini. Siap. Ini luar biasa ini Pak Penghulu senior ini ya. Pak Penghulu senior ya. Iya. Tinggal beberapa orang angkatannya Pak Zaini nih ya. Iya. Tinggal Ini 3 tahun lagi. nah ya saya juga 2 tahun setengah. Iya, imbang-imbangan lah. Ya, doa berdoa Pak Ya, Khairul. ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Zaini. Selanjutnya Siap. kita dengarkan ulasan dari Bu Penguji yaitu Bu Sri Sukarni Katampati. Kami persilakan Bu Sukarni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami hormati Pak Zeni, Siap, Pak Ibu. Khairul, sekalian moderator. Pak, selamat ya dapat CPNS yang luar biasa ini. Bisa Alhamdulillah. membantu mengembangkan KUA ya. Alhamdulillah, siap, Nah, siap, siap. yang nanti Pak, itu Pak Khairul juga arsiparis senior loh Pak. Iya.
Siap, Selamat matur Mas suwun Ibu, matur suwun Ibu. Sarul Faiz ya, sudah setengah perjalanan ini dalam kegiatan Latsar. Ya, Mas Faiz, saya luar biasa, cuman hanya ini konfirmasi sedikit. Boleh judulnya ditayangkan Mas Faiz? Sedikit aja. Ya Bu, bentar Bu. Nah, Share screen lagi. oke. Kalau nggak salah judulnya yaitu Digitalisasi arsip. digitalisasi arsip akta nikah tahun 2010. Iya Ibu. Iya Ini Bu. memang, Mas saya tanya, apa aplikasinya itu khusus untuk 2010? Izin menjawab Bu, J. bahwasanya bentar. Iki Zoom. Udah masuk. Oh, ini udah masuk. Iya. Bahwasanya untuk digitalisasi sendiri dari sistem web itu sudah ada dari tahun 2013 sampai tahun sekarang Bu. Di mana? Di Dan web? untuk di web, web namanya web cekrek itu untuk melihat arsip akta nikah secara digital. Tapi di situ pun belum lengkap karena memang sistem kan kadang ada human error gitu. Lah untuk sebelum tahun 2013 itu memang belum ada digitalisasinya. Jadi saya ambil sebelum tahun 2013. Kenapa saya ambil tahun 2010? Karena memang rencananya itu untuk rencana tindak lanjutnya nanti di 2011 sama 12 ya gitu Bu. Oh, berarti ini masih bisa digunakan ya selain tahun 2010 ya? Arsip secara itunya ada tapi belum ada digitalisasi. Nggih, Saya, maksudnya ya, jenengan digitalisasinya itu masih bisa digunakan di tahun-tahun selanjutnya kan? nggih, bisa Bu. Ya, gimana nggak usah pakai tahun supaya aplikasi ini digunakan selamanya. Oh, Nah, ano, terus saya kalau, tanya, ya. kalau apa? Kalau dari coaching saya dikasih periode itu karena memang ada batasan periode Bu. Ya Jadi apa-apa, ketika nanti bermainnya di kegiatan saja. nggih, Bermainnya di nggih. langkah tahapan kegiatan. Ya Bu. Artinya tindak lanjutnya itu nanti bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya gitu loh maksud saya. Kalau dibatasi ini asumsinya kan, oh digitali arsipnya itu hanya tahun 2010 ya kan gitu. Nggih. Ya. Terus pertanyaan kedua, sebetulnya panjenengan tujuannya kenapa sih mau diarsip untuk mendigitalisasi arsip akta nikah? Untuk tujuannya sendiri, kalau di KUA itu kan ada pelayanan berupa duplikat nikah sama legalisasi buku nikah Bu. Lah untuk pencarian secara manual di arsip itu biasanya membutuhkan waktu karena ya tadi harus mencari tanggalnya, lalu harus mencari arsipnya. Nah dari hal tersebut kayaknya kalau lebih mudah misalkan kita punya softfile, nanti kita tinggal ketikkan namanya saja langsung ketemu gitu. Siap. Intinya panjenengan itu mau melakukan pelayanan ya Mas ya. Kalau Oke. saya lihat di kegiatan 5, gimana kalau saya nggak akan mengubah kegiatan, cuman judulnya saja biar tidak terkesan hanya digitalisasi, tapi tujuannya judul itu kan harus menjawab permasalahan, solusi, dan di mana itu terjadi, kan seperti itu. Misal ditambahi saja peningkatan layanan administrasi pernikahan melalui digital arsip nikah di KUA mana ya tadi ya KUA mana? KUA Kecamatan Pemalang Bu. Oh, KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Jadi itu baru menjawab solusi saja, tapi permasalahannya di mana? Tadi jenengan jawab sendiri untuk meningkatkan layanan, Thomas. Secara global iya, tapi saya Iya, khususkan pada bagian arsip. iya. Berarti boleh kok di judul ditambahkan tidak mengurangi karena coba panjenengan di kegiatan kelima coba. Tadi saya baca kok. Sudah ada kok. Coba yang kelima. Oke, panjenengan persani. Uji coba terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan. Artinya jenengan kan ingin meningkatkan pelayanan kan? Ingin membantu pelayanan ya. Iya kan? Berarti kan menguatkan pelayanan atau meningkatkan pelayanan? Untuk meningkatkan Bu. Oke, berarti kan boleh di judulnya ditambahkan. Di judulnya ditambahkan peningkatan layanan itu secara administrasi ya?
secara administrasi, Bu. Oke, berarti peningkatan layanan administrasi pernikahan melalui arsip nikah itu. Nggak akan mengubah langkah-langkah kok, Mas. Itu soalnya di langkah Oke, panjenengan sudah ada, oke. ya kan? Coba judulnya menjadi apa coba? Diubah seperti yang Ibu sarankan tadi, berarti Ayo apa? peningkatan layanan administrasi pernikahan melalui arsip nikah dikawal kecamatan. Digitalisasi melalui itu kan ra dicatet toh. Nah, Dicatat tapi belum melalui. lu. Ning ngarepe sik to cah bagus dicatet sik, mengko agek diubah, ya. Ya, ya Bu. Jadi artinya biar konteksnya, nah tahunnya itu menurut saya nggak usah dicantumkan, tapi nanti di kegiatan panjenengan yang nomor coba di 3 atau berapa ya? No, coba. Pemindaian. Nah, pemindahannya itu melakukan tahun berapa itu ditulis, ya Oke, kan? oke. Jadi Ya Bu. bermainnya di tahapannya saja, tapi karena apa? Supaya inovasi panjenengan itu bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Oke, Ya, boleh itu boleh di itu, tapi di tahapannya. Artinya kan nanti digitalisasinya nggak hanya tahun 2010 kan? ya Bu. Oke, hanya besok. Hasilnya apa sih? Pengen apa tuh besok? Yang mau dilaporkan hasilnya apa sih? Berupa Hasil yang apa? dilapor, ya, hasil yang dilaporkan berarti nanti berupa software yang memang sudah siap ketika digunakan, Bu. Softwarenya di mana? Tadi saya untuk penyimpanannya saya gunakan Google Drive Oh, karena untuk dari Google Drive dulu, Bu. apalagi tuh Mas bisa kan pakai spreadsheet ya kalau nggak salah ya nanti ya. Oke, itu juga bisa. Ya, di spreadsheet nanti bisa Mas diinovasi dengan GDS apa saja. Hmm. Google Data Studio itu sebetulnya bisa nanti statistiknya kelihatan. Tapi nggak apa-apa kalau memang mampunya masih segitu. Ya, Oke, itu Bu. saja Pak Khairul. Terima kasih tambahan saya untuk Mas Syahrul. Nggih. Ya, Bu. Jadwal-jadwalnya boleh nanti diperbaiki. Oke, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Katam, Pak Ahmad Zaini, dan Mas Rul Faiz. Siap. Ini tadi ada sedikit perbaikan ya bahasa. Salah satunya dalam menyusun kalimat judul, yaitu peningkatan ya. Itu tadi. Mudah-mudahan dengan judul itu akan lebih sasaran, akan lebih mengena karena itu juga terkait dengan isu yang berkembang di tempat kantor panjenengan. Nah, ini salah satu ini arsiparis ya berarti. Iya Mas Harul, Bukan Pak, arsiparis. secara Bukan. saya penghulu secara Oh fungsional. penghulu. Waduh. Wah, saya pikir ini malah ini ini lahan saya ini. Ya, sebetulnya ah, ya tidak apa-apa ya karena memang mau tidak mau seorang penghulu adalah seorang pencatat kan gitu ya tugas fungsinya ya mencatat sehingga segala sesuatu catatannya nanti kan langsung didigitalisasi sehingga ini langsung nanti wah ini yang kalau seandainya nanti dapat arsip-arsip di sana enak sekali nih ya Pak penghulunya langsung mencatat ini ya langsung langsung membuat arsip digital nih ya. Nih, oke. Yang jelas itu nanti juga jangan lupa aktivitas kegiatan panjenengan selama aktualisasi itu panjenengan dokumenkan sehingga nanti dilampirkan dalam laporan tersebut. Ngerti ya? Nah, itu Pak ya ini mudah-mudahan ini Siap. bermanfaat Pak karena ini vital sekali ya dokumen akta nikah itu kan hal-hal sangat dokumen karena tak seperti tadi akan dipakai sampai cucu kita paling nggak kan gitu ya Ya, 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 betul. karena terkait dengan hak waris dan sebagainya pun akan melihat akta Dokumen itu. nikah. Iya. Nah, itu. Oke.
Pak Zaini sudah punya akte nikah berapa? Waduh, cukup satu saja lah. Awet itu masih awet. Saya pikir penghulu itu punya banyak gitu loh. Iya, punya barat tapi dikasih-kasihkan loh Pak. Oh iya iya. Iya. Oke gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ya, Zaini ya. sama-sama doa berdua Pak Ya, Hairul. oke. Kita akhiri bisa dilaksanakan dengan baik dan menjadi sebuah laporan yang akuntabel dan bisa dilaksanakan Ah, sampai rentang waktu berikutnya tidak hanya 10 ya, tahun. Mungkin nanti kalau setelah 10 tahun dikerjakan selesai. Ini juga bisa dilanjut mungkin tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2010 atau berapa, ya mungkin ditarget naik-naik. Siapa tahu nanti dokumen yang sudah mungkin sampai mbah-mbah jenengan pun akan bisa didigitalisasi kan gitu. Atau gimana iya. Mas Bahrul? Oke, mungkin itu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Gitu Pak Jani, kami Matursun Pak persilahkan Hairul, untuk sehat kembali. senantiasa. Oke, Barakallah. oke. Nggih. Assalamualaikum Makatam warahmatullahi yukatu mati, wabarakatuh. matur suwun. Waalaikumsalam Nggih, Kami nggih. sampai Waalaikumsalam. Bapak. Monggo Ya. sesi berikutnya.